Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membawakan materi terkait dengan pengembangan organisasi pendidikan. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ian Yusran selaku pemateri pertama dan saya selaku pemateri kedua atas nama Muhammad Tasim Rafi. Ya, jadi langsung saja saya akan memaparkan materi terkait dengan pengertian organisasi pendidikan dan pengembangan organisasi. Jadi organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, dan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi selanjutnya pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau organisasional development OD adalah aplikasi teknik-teknik ilmu perilaku untuk memperbaiki kesehatan dan efektivitas organisasi melalui kemampuannya mengakomodasi perubahan lingkungan, memperbaiki kekompakan internal, dan meningkatkan kapabilitas pemecahan masalah. Sekolah memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembangunan kapasitas para penyelenggara pendidikan, kepala sekolah, guru, dan staf, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerjanya. Jika kepala sekolah, guru, dan staf administrasinya dikembangkan baik dari kapasitas intelektual, sosial, kepribadian, dan profesionalismenya dalam mewujudkan kepemimpinan, pendidikan, pengajaran, dan layanan administrasi yang bermuara pada kualitas, proses, dan hasil pendidikan. Ya, jadi itulah pemaparan dari saya selaku pemateri pertama. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baiklah, langsung saja. Adapun yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai pengembangan pendidikan. Sekolah adalah organisasi pendidikan yang berada pada garis terdepan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, sekolah tidak saja bersifat struktural tetapi keutamaannya adalah pada aspek fungsional. Setidaknya ada 5 prinsip pengembangan sekolah secara profesional sebagaimana dikemukakan oleh Murray, yaitu memahami sekolah sebagai tujuan, menciptakan kesamaan belajar, mengembangkan karir dan terus belajar, meneliti misi program pengembangan sekolah, dan menemukan institusi baru. Pandangan ini menegaskan bahwa apapun bentuk pengembangan yang dilakukan maka orientasinya adalah pada institusi yang mengembangkan pendidikan secara merata, berkeadilan, dan menjangkau kepentingan masyarakat khususnya peserta didik. Dalam hal ini, Peter Seng membagi 5 bentuk capaian dalam budaya organisasi pembelajaran. Di sini sudah masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai budaya organisasi di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu keahlian pribadi, personal mastery, adalah suatu budaya dan norma organisasi yang diterapkan sebagai cara bagi semua individu dalam organisasi untuk bertindak dan melihat dirinya. Yang kedua yaitu model mental atau mental model, adalah suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajar. Di sisi lain dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perenungan yang dilakukan dengan terus-menerus memperbaiki gambaran-gambaran di sekitar dan melihat bagaimana hal itu membentuk tindakan dan keputusan kita. Yang ketiga yaitu visi bersama atau shared vision, merupakan suatu gambaran umum dari organisasi dan tindakan kegiatan organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama-sama dari keseluruhan identifikasi yang dituju. Yang keempat yaitu tim atau team learning, yaitu suatu keahlian dalam percakapan dan keahlian berpikir kolektif dalam organisasi. Yang terakhir yaitu pemikiran sistem atau system thinking, yaitu kerangka kerja yang mana suatu cara dalam menganalisis dan berpikir tentang dari seluruh prinsip-prinsip organisasi pembelajaran. Ya, jadi mungkin itu pemaparan dari pemateri kedua. Jadi semoga apa yang disampaikan kepada pemateri ini bisa dipahami dengan baik untuk teman-teman juga. Dan terima kasih atas waktunya. Dan kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dari kami selaku pemateri, karena kesalahan itu datangnya dari individu masing-masing, karena dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari kami selaku kelompok 3 terkait dengan pengembangan organisasi. Jadi saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.